Pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua dinilai sebagai jalan mempercepat pemusnahan orang Papua dan mempermudah eksploitasi sumber daya alam Papua. Ini adalah salah satu dari 10 poin seruan moral yang disampaikan Dewan Gereja Papua di Sentani, Senin 21 Maret 2022. Hingga pertengahan Maret ini, Dewan Gereja Papua melihat situasi Papua belum banyak berubah, masih diselimuti situasi duka seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua sebagai jalan mempercepat pemusnahan orang Papua dan mempermudah eksploitasi sumber daya alam Papua. Kami terus memprihatinkan tren meningkatnya jumlah migrasi orang Indonesia masuk di tanah Papua. Beranjak pada laporan berbagai penelitian para ahli dan hasil resmi laporan dan analisis Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Kependudukan dalam kurun waktu 59 tahun, Indonesia menduduki tanah dan manusia di tanah Papua. Dari apa yang kami baca dan secara nyata kami alami dari waktu ke waktu, orang Papua terus semakin tersisih dan termarginalkan di atas tanah mereka sendiri. Dewan Gereja Papua meminta Presiden Republik Indonesia, Menteri, DPR Republik Indonesia untuk menghentikan semua manuver rencana politik pemekaran 4 provinsi baru di tanah Papua. Mereka juga meminta supaya gubernur, para bupati, wali kota se-tanah Papua, serta berbagai kelompok kepentingan yang menjalankan kepentingan agenda politik Jakarta untuk segera menghentikan upaya pemekaran provinsi di tanah Papua. Dewan Gereja Papua juga mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk berkunjung ke tanah Papua, melakukan investigasi secara langsung dan menyeluruh atas situasi hak asasi manusia di tanah Papua. Karena Dewan Gereja Papua menilai pemerintah Indonesia tidak jujur dan objektif saat menjawab pertanyaan daripada pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di tanah Papua. Kami menyampaikan keprihatinan dan seruan. Satu, kami mengapresiasi surat permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dalam bidang penghilangan paksa, penyiksaan, pengungsian. Demikian juga surat pernyataan terbuka Dewan HAM PBB pada Februari 2022 sehubungan dengan penyiksaan kepada 7 orang anak di Kabupaten Puncak, Papua. Sebagai tindak lanjutnya, kami mendesak Komisioner Tinggi PBB untuk hak asasi manusia untuk berkunjung ke tanah Papua supaya melakukan investigasi secara langsung dan menyeluruh atas situasi hak asasi manusia di tanah Papua. 2. Berangkat dari pengalaman sejarah hidup bersama Indonesia selama 59 tahun sejak 1 Mei 1963, kami menyampaikan kekecewaan, kesedihan, kemarahan kami atas sikap pemerintah Indonesia yang tidak jujur dan objektif dalam menjawab pernyataan dari para pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia tentang situasi hak asasi manusia di tanah Papua. Kami mengutuk sikap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang terus-menerus menyangkal fakta adanya pembunuhan kilat, penyiksaan, pengungsian, dan penghilangan yang dilakukan TNI Polri terhadap umat Tuhan di tanah Papua. Khususnya fakta terakhir terlihat dalam situasi umat Tuhan di 6 wilayah konflik Kabupaten Duga, Puncak Papua, Intan Jaya, Maibrat, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Dalam seruan moral juga Dewan Gereja Papua menyoroti wacana Komnas HAM tentang dialog OPM dan pemerintah. Menurut Dewan Gereja Papua, wacana dialog harus diawali dengan langkah-langkah konkret, seperti penarikan militer dari tanah Papua, termasuk menghentikan penambahan pasukan, mendesak pemerintah untuk mengembalikan pengungsi lokal yang berjumlah lebih dari 60.000 orang ke kampung mereka masing-masing.
menghentikan proses hukum terhadap Haris Hassar dan Fathia yang bersolidaritas memperjuangkan HAM di tanah Papua, serta wacana dialog yang hendak diupayakan juga harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil. Tim Liputan Jubi TV.